intinya matematik, semua di matematik itu hanya tepat satu dari anggota himpunan B. Jadi nggak boleh kalau relasi kemarin kan kita bisa punya dua elemen yang ada di A, gitu ya. Misalnya saya punya kayak gini, ada dua himpunan ini ya. Kan boleh gini nih kalau relasi ya, dari A sini ke misalnya angka 1 gitu. Terus A-nya ini boleh juga ke angka 2. Nah, kalau ini relasi. Tapi kalau di fungsi dikasih tambahan syarat, yaitu relasi itu menghubungkan anggotanya pada himpunan A, dan di sini ada kalimat yang sangat penting, kalimat tepat satu ini. Jadi tepat satu anggota dari himpunan B. Jadi kayak gini nih nggak akan terjadi di fungsi ya. Ini relasi tapi bukan fungsi. Jadi, harus kita perhatikan betul bahwa kalau dia mau menjadi fungsi, maka setiap anggota dari A, gitu ya, kalau fungsinya adalah dari himpunan A ke himpunan B, maka setiap anggota dari A itu hanya punya kawan tepat satu saja, tidak boleh lebih, ya, tidak boleh. Jadi hanya satu persis. Itu namanya relasi, namanya fungsi. Ya. Nah, nanti yang bagian A ini kita sebut sebagai domain, ya, domain dari fungsi F, gitu ya. Nah, kita lambangkan dengan GF itu. Sementara bagian B itu kita sebut sebagai kodomain ya. Jadi A ini kita sebut sebagai domain, B-nya sebagai kodomain. Dan A ini adalah domain dari F, kita lambangkan dengan di indeks F gitu ya. Biasanya seperti itu. Nah, sementara peta dari F itu kita sebut dari range-nya. Jadi kalau kita ilustrasikan semacam inilah, yang ini ya, gambar bawah ini ya. Jadi ini domainnya, ini kodomainnya. Dalam kodomain nanti karena tidak seluruh fungsi itu akan yang di sini itu habis gitu ya, kena semua dari elemen di domain, nggak selalu begitu. Kalau kena semua nanti kita kasih nama khusus ya, ada namanya sendiri, fungsi subjektif namanya, tapi mungkin pertemuan selanjutnya akan kita bahas. Nah, yang kena peta ini kita sebut sebagai range gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, range dari F gitu ya, range dari fungsi F itu adalah anggota B, gitu ya, anggota himpunan B yang mendapatkan peta ya. Artinya berarti ada A di A, demikian sehingga FA tadi sama dengan B. Jadi sekali lagi range dari F adalah anggota dari himpunan B yang dia itu ada prapetanya ya. Artinya ada A di A, demikian sehingga FA-nya sama dengan B. Nah, kalau mau menuliskan secara matematis definisi fungsi ini, yang tadi katanya tepat satu gitu ya, itu kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi F itu merupakan sebuah fungsi ya. F ini mungkin lebih lengkapnya kita sudah tulis F dari A ke B gitu ya. F dari A ke B itu adalah fungsi hanya jika untuk setiap A yang ada di A gitu ya, untuk setiap X lah, ini pakainya X. Untuk setiap X yang ada di A, maka terdapat tepat satu ya. Ini ada tepat satu ya. Ada tepat satu Y yang ada di B, demikian sehingga si Fx tadi itu sama dengan si Y ya. Jadi ini sekali lagi ada kalimat tanda pentung ini ya, ini menandakan bahwa dia tepatnya tepat satu saja. Jadi persis ada satu Y yang ada di B, demikian sehingga dia punya prapeta yaitu si X tadi. Jadi Fx-nya sama dengan Y. Nah, kita juga bisa menuliskannya dengan cara yang lain ya. Artinya F dari A ke B itu adalah fungsi jika setiap kita punya dua anggota A ya, dan anggotanya itu sama, berarti petanya adalah hal yang sama. Ini penting nih, nanti kita pakai selalu yang ini kalau mau menunjukkan dia adalah fungsi, maka kita ambil dua elemen yang ada di A gitu ya. Kalau kita mau menunjukkan bahwa fungsi F dari A ke B ini, relasi dari A ke B ini adalah fungsi, maka kita ngambil dua elemen yang ada di A, dan kalau dia sama, maka petanya harus sama ya. Jadi kalau dia sama, kalau A dan A1 dan A2 yang kita ambil dari A ini sama, maka petanya harus sama. Maka secara otomatis si F ini akan menjadi fungsi ya. Artinya kalau petanya berbeda, berarti sumbernya harus beda gitu ya. Ini kalau misalnya kita kontraposisikan ya, berarti jika FA1 tidak sama dengan FA2, maka A1 tidak sama dengan A2 ya. Tapi tidak berarti begini loh. Hati-hati, tidak berlaku converse itu kan tidak selalu benar ya. Converse inverse tidak selalu benar. Artinya kalian tidak boleh
menunjukkan f itu sebagai fungsi dengan cara A1 tidak sama dengan A2, maka FA1 tidak sama dengan FA2. Nah, ini salah. Ya. Sekali lagi, kalau mau menunjukkan fungsi ada dua cara. Bisa A1 sama dengan A2, maka petanya, si FA1 sama dengan FA2, atau boleh dipakai kontraposisinya. Jika FA1 tidak sama dengan FA2, maka A1 tidak sama dengan A2. Ya, cukup jelas ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita coba lihat contohnya. Jadi, misalnya saya punya fungsi f ya, itu dari R ke R. Dia adalah relasi bilangan real yang bernilai real ya. Relasi ya, ini kita baru bilang relasi. Kita anggap f-nya adalah relasi dari real ke real gitu ya. Nah, kemudian kita buat definisinya adalah fx sama dengan x kuadrat untuk setiap x anggota R. Maka f ini merupakan fungsi. Kenapa dia fungsi? Sebab kalau kita ambil dua elemen ya, x dan y yang ada di R gitu ya. X dan Y yang ada di R sini dengan X-nya sama dengan Y ya. Nanti kita pakai definisi yang ini. Ini. Jadi kalau mau menunjukkan fungsi, seringnya kita pakai ini. Kita ambil dua elemen yang ada di A dan di state bahwa dua elemen itu sama, lalu kita tunjukkan bahwa petanya itu adalah hal yang sama. Nah, ketika kita ambil dua elemen X dan Y yang ada di R dengan X-nya sama dengan Y, maka fx tadi berdasarkan definisi sama dengan X kuadrat. Tapi tadi di state di awal bahwa X sama dengan Y, maka X kuadrat akan sama dengan Y kuadrat ya. Dan Y kuadrat adalah petanya Y. Jadi kalau gitu, kita punya statement ketika X sama dengan Y, fx-nya akan sama dengan fy. Berarti f-nya adalah sebuah fungsi gitu ya. Nah, kalau mau dirunut lebih lanjut tentang domain dan kodomainnya ya, domain dan kodomainnya, berarti domain dari fungsi ini ya seluruh bilangan real ya. Jadi domain itu sebenarnya adalah nilai-nilai yang menyebabkan fungsi itu terdefinisi ya. Nilai-nilai yang menyebabkan fungsi itu terdefinisi. Jadi sudah tertentu ya, sudah tertentu jelas gitu ya. Nah, jadi kalau kita pengen lihat apa domain dari fungsi ini ya semua bilangan real saya kira ya. Semua bilangan real bisa menyebabkan fungsi ini terdefinisi. Sementara kalau range-nya itu berarti meskipun ini kita sediakan kodomainnya adalah seluruh bilangan real ya. Meskipun kita sediakan kodomainnya adalah seluruh bilangan real, tapi nyatanya tidak seluruh anggota bilangan real ini merupakan range ya. Tidak seluruhnya kena peta ya, tidak terkena peta dari F. Contohnya yang minus-minus ya. Yang bilangan real yang negatif itu tidak kena peta karena ini kan X kuadrat. Seluruh bilangan kalau dikuadratkan kan selalu jadi positif. Artinya range dari fungsi ini itu adalah seluruh anggota bilangan real di mana fx-nya itu sama dengan x kuadrat ya, atau ada y ya yang sama dengan x kuadrat gitu. Jadi seluruh bilangan real di mana ada x di R yang fx itu sama dengan y. Nah, padahal fx-nya kan sama dengan x kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan y. Nah, dengan kata lain berarti kalau y itu selalu sama dengan x kuadrat, kita bisa simpulkan bahwa y itu selalu positif gitu ya. Sehingga range dari fungsi f itu adalah seluruh anggota R yang dia adalah bilangan non negatifnya. Boleh nol ini ya. Nggak harus positif tapi boleh nol, artinya non negatif berarti. Jadi range dari fungsi itu adalah seluruh bilangan real non negatif. Saya kira itu. Nah, kalau ini harus hati-hati, meskipun ini F ke R, itu nanti kita perlu melihat ya, apakah relasi ini itu bisa jadi fungsi dengan definisi fx sama dengan akar X ya, untuk setiap X anggota R. Kalau misalnya ini domainnya mau dipilih R gitu ya, seluruh R, saya kira nggak akan berhasil ya. Karena sekali lagi dia nggak akan terdefinisi untuk X yang negatif. Kalau X yang negatif kan berarti akar X itu jadi tidak terdefinisi ya. Jadi kalau kita ini ambil untuk setiap X anggota R ya jadinya nggak fungsi. Tapi relasi ini bisa menjadi fungsi. Kalau dari segi definisi dia nggak bermasalah ya. Tapi kita perlu tambahkan catatan di sini ya, bahwa domainnya ya. Jadi ini menjadi fungsi dengan catatan bahwa domain dari fungsi f ini kita batasi untuk seluruh anggota yang positif saja. Jadi bilangan real yang non negatif, nggak harus positif, nol boleh ikut ya. Jadi kita batasi si domainnya itu untuk yang non negatif saja, sehingga si fx berapapun x yang kita pilih asalkan dia non negatif maka akar x akan terdefinisi.
Nah, kalau range-nya saya kira bisa bayangkan ya, kalau akarnya positif itu ya pasti positif, sehingga range-nya pun adalah bilangan non negatif gitu ya. Seperti itu. Sampai di sini yang ditanyakan kita ya, tidak ada masalah ya. Ini materi kita hari ini simpel saja, tidak ada yang sulit, gampang gitu ya. Dan baca ini saya sebenarnya saya tidak perlu jelaskan, insya Allah sudah paham ya. Jadi, saya kira nggak akan sulit. Nah, ini beberapa operasi fungsi yang mungkin nanti kita butuhkan dalam beberapa penjelasan berikutnya, dan mungkin suatu saat juga akan kalian butuhkan juga mengoperasikan dua fungsi gitu ya. Dan operasinya masih seperti biasa ya. Saya kira SMP pernah belajar ini. SMP atau SMA mungkin. SMP ya, fungsi. Ya, nah intinya kalau pengen dua fungsi itu sama, maka untuk setiap anggota X yang ada di domainnya, berarti si Fx itu harus sama dengan Gx-nya. Atau ya seperti inilah notasi matematisnya, F sama dengan G, fungsi F dan G itu sama, jika untuk setiap anggota domainnya, maka Fx sama dengan Gx. Kemudian penjumlahan dan pengurangannya, ya definisinya seperti itu. Nah, ini yang perlu diperhatikan dengan detail adalah domain dari F plus G ini, ya, F plus minus G ini, itu nanti bukan domain F atau bukan domain G, tapi si domainnya nanti adalah domain dari si F diiriskan dengan G ya. Jadi harus hati-hati. Nah, ketika kita mau menjumlahkan atau mengurangkan dua fungsi, maka domainnya juga harus disesuaikan. Jadi domainnya tidak boleh diambilkan domainnya F saja atau domainnya G saja. Kita harus ngambil domain yang ada di F sekaligus ada di G ya. Jadi harus hati-hati. Mau menambahkan, mau mengurangkan, dia domainnya harus berada di domain F iriskan G. Jadi ketika kita menjumlahkan dan mengurangkan fungsi, maka sekali lagi yang berubah adalah domainnya ya. Domainnya yang punya F itu harus juga menjadi domainnya dari G. Artinya domain yang kita pilih adalah domain yang ada di F dan ada di G. Nah, perkalian skalar saya kira seperti ini. Perkalian dan pembagian saya kira juga sama. Sekali lagi catatannya adalah domainnya. Nah, kalau pembagian kita tambahkan syarat dari domainnya itu sekaligus nilai-nilai X yang Gx-nya tidak sama dengan 0 ya. Kenapa perlu seperti itu? Karena nanti kalau ini Gx-nya sama dengan 0 ya, berarti fungsi F per G ini tidak terdefinisi ya. Jadi ini tidak terdefinisi ya. Kalau misalnya Gx-nya sama dengan 0. Jadi kita perlu tambahan selain X-nya itu anggota dari irisan domain F dan G, maka Gx-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, saya kira seperti itu. Contohnya mungkin bisa kita lihat untuk yang ini, misalnya saya punya dua fungsi F dan G, dia menghubungkan dari bilangan real ke bilangan real juga, dengan definisi Fx-nya hanya seperti ini, simpel saja X plus 1, Gx-nya adalah akar X kuadrat minus 1, maka kalau kita bagi ya, F per Gx itu bentuknya ya seperti ini. Nah, cuman kita harus melihat juga domainnya ya. Jadi ketika seperti ini kita bisa punya fungsi seperti ini, tapi domainnya nanti jadi seperti apa? Maka ketika mau mencari domain dari fungsi F per G itu, yang kita perlukan adalah melihat domain dari F dan domain dari G, lalu nanti kita iriskan. Dan jangan lupa karena pembagian, maka si Gx-nya tidak boleh sama dengan 0 gitu ya. Nah, dengan demikian berarti kalau untuk domainnya si F gitu ya, kan wajar ya, ini kalian ngambil X berapapun kan dia akan terdefinisi. Sehingga domain F itu adalah seluruh bilangan real. Sementara domain untuk G ini harus hati-hati karena bentuknya akar sama kayak tadi ya. Bentuknya akar berarti kan dia harus positif. Dalam akar itu harus positif. Artinya berarti X kuadrat atau non negatif. Nggak perlu 0 boleh ya, akar 0 masih 0. Artinya berarti domain dari G adalah seluruh X bilangan real, di mana X kuadrat min 1-nya itu lebih dari sama dengan 0. Ya. Jadi ini adalah syarat atau syarat definisinya G atau domainnya G. Nah, ini sama aja bilang bahwa X-nya kurang dari min 1 atau X lebih dari 1 ya. Ini biasa ya, nyarinya pakai X min 1, X plus 1 gitu ya. Zaman SMA sudah pernah kan ya. Nah, jadi domain dari F per G adalah irisan dari F dengan G, gitu ya. Domain F dan domain G. Domain F-nya adalah seluruh bilangan real, domain G-nya adalah ini. Nah, kalau kita iriskan kan berarti jadi DG ya. Jadi DF iris DG adalah DG.
karena DG termuat dalam DF ya. Domain G termuat dalam domain F. Nah, akhirnya berarti domain dari F per G adalah domain F diiriskan dengan domain G dan ketambahan syarat Gx-nya tidak sama dengan 0. Kalau Gx-nya tidak sama dengan 0, artinya berarti X kuadrat min 1 tidak sama dengan 0. Jadi sama dengan di sini kita hapus. Gitu ya. Hanya menghapus sama dengannya saja. Sampai di sini yang ditanyakan? Enggak ya, tentang operasi dari fungsi. Ya. Oke. Cukup paham ya? Oke ya. Nanti kalau misalnya diminta buat mencari domain gitu. Biasanya ya kalau materi ini nanti akan kalian dapatkan juga di kalkulus kalau nggak salah ya. Di kalkulus biasanya juga ada pertanyaan tentang mencari domain. Pernah belajar kalkulus nyari domain nggak? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah Waktu ya? di Pernah, awal kan? kalau nggak salah. Waktu di awal-awal biasanya. Pak. Ya, kan? Iya, betul. Iya, betul. Pak. Berarti bisa ya. Jadi tidak perlu saya detailkan kan ini bisa. Oke. Baik, berarti ini kita coba kenalan dengan beberapa fungsi yang mungkin penting gitu ya. Kok saya punya kalian? Suara saya balik gitu. Nah, ada yang bisa saya apakan gitu nggak? Di tempat kalian suaranya jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jelas. Mantul-mantul gitu nggak? Maksudnya kembali gitu nggak? Pak. Enggak, oh ya wes berarti nggak apa-apa. Punya saya aja yang bermasalah berarti. Oke, nggak apa-apa. Yang penting di tempat kalian jelas lah. Oke, sekarang fungsi ini ya, beberapa fungsi mungkin yang perlu nanti kita pahami. Meskipun ini juga sudah, saya kan sudah pernah lah di kalkulus pasti sudah pernah dibahas beberapa fungsi ini gitu ya. Mungkin yang belum pernah dibahas fungsi identitas mungkin. Fungsi identitas itu adalah fungsi yang ya kalau kayak misalnya kalian di bilangan real ya. Bilangan real itu punya dua identitas penjumlahan sama identitas perkalian. Kenapa disebut identitas? Karena misalnya satu itu adalah identitas terhadap perkalian. Karena semua bilangan real kalau kamu kalikan satu ya jadi bilangan real itu, gitu ya. Namanya identitas jadinya. Jadi misalnya 100 kamu kali satu kan tetap 100, 50 kali 1 50. Nah itu namanya identitas. Nanti nilai bilangan yang merupakan identitas ini penting sekali kalau di dalam struktur aljabar. Jadi setiap struktur aljabar yang punya identitas nanti ada namanya sendiri gitu. Nah, ada juga yang identitas terhadap penjumlahan. Kalau di bilangan real, identitas penjumlahan adalah 0. Jadi seluruh bilangan kalau kamu jumlahkan dengan 0 kan jadi bilangan itu lagi ya. Nah, itu namanya identitas penjumlahan. 5 tambah 0 ya 5, 80 tambah 0 ya 80. Nah, itu namanya 0 adalah identitas. Sehingga dengan motivasi itu kita bisa mendefinisikan fungsi identitas. Apa fungsi identitas? Ya kalau misalnya identitas terhadap perkalian, kita mungkin bisa notasikan dengan F1 gini ya, F indeks 1. Apa F indeks 1? Yaitu fungsi yang didefinisikan F1X itu sama dengan X untuk setiap X. Ya. Jadi dia itu definisinya siapapun X-nya akan sama dengan 1 gitu ya. Sehingga nanti kalau kita kalikan dengan sebarang fungsi G gitu ya. Kalau kita kalikan dengan fungsi G karena dia identitas terhadap perkalian, berarti kita kalikan ya. GF1 berarti sama dengan GE kali F1X ini berdasarkan definisi dari perkalian fungsi tadi. Dan karena F1X ini siapapun X-nya akan sama dengan 1, berarti kan ini jadi GX saja ya. Karena sekali lagi F1X sama dengan 1, berarti ini kan GX kali 1. Sehingga jadi GX saja. Dan boleh kita tulis sebagai F1X kali GX gitu ya, atau F1 kali GX. Jadi artinya berarti si F1X ini adalah identitas terhadap perkalian. Ya. Seperti itu. Identitas penjumlahan juga ya kita bisa logikakan karena tadi identitas penjumlahan di bilangan real itu adalah 0, ya ini berarti kita buat saja fungsi F0X di mana setiap X-nya nanti, apapun X-nya, dia akan dibawa ke 0 gitu ya. Jadi apapun X-nya dibawa ke 0, maka dia akan menjadi identitas penjumlahan. Karena kalau kita tambahkan dengan sebarang fungsi G, maka dia akan sama dengan GX itu ya. Ini paham ya? Kira-kira ngerti ya?
kayak tadi lah, ini mau dikalikan dengan siapapun akan jadi dia sendiri gitu ya. Nah, itu identitas perkalian, ini identitas pemilahan. Ada juga fungsi konstan, ini saya kira udah ngerti ya. Fungsi konstan ya yang siapapun x-nya dia akan konstan sesuai dengan nilainya ya. Misalnya fx sama dengan 5 ya, berarti berapapun x yang kalian masukkan dia akan sama dengan 5 itu sendiri. Ada juga fungsi nilai mutlak, ini kalian sudah juga kenal kan? SMA udah toh? Udah ya. Apa itu fx yang sama dengan harga mutlak x? Dia didefinisikan sebagai x kalau x-nya positif dan min x kalau x-nya non negatif ya. Nah, dia berarti fungsinya adalah fungsi dari R ke R+. Kadang ini kita notasikan R+ untuk menandakan bahwa dia adalah bilangan real positif gitu ya. Bilangan real non negatif. Bilangan R+ ini maksudnya adalah atau R+ itu adalah lambang untuk bilangan real non negatif. Ada juga fungsi Shell dan Floor yang dulu di awal-awal sempat kita bahas ya. Ini ya, seperti ini ya. Jadi didefinisikan sebagai bilangan bulat terkecil yang lebih besar sama dengan X. Pakai sama dengan ini ya. Dulu nggak pakai sama dengan jadi bermasalah gitu ya. Dipakai sama dengan. Jadi kalau misalnya selnya 5 ya berarti tetap 5 gitu ya. Karena pakai sama dengan. Kalau nggak pakai sama dengan jadinya 4 bermasalah ya. Oke, Floor juga sudah pernah kenalan. Masih banyak ya fungsi yang fungsi-fungsi yang lain. Misalnya fungsi apa ya, eksponen. Eksponen pernah belajar kan SMA? Eksponen, logaritma itu kan fungsi-fungsi elementer yang harus kalian tahu ya. Jadi fx sama dengan e pangkat x misalnya. Itu fungsi elementer juga, fungsi yang harus kalian kenal. Eksponensial khusus ya, kalau e pangkat x itu. Atau a pangkat x untuk setiap a-nya konstan gitu ya, itu kan berarti fungsi eksponen juga. Atau logaritma yang bentuknya a log x gitu ya. A-nya adalah bilangan yang lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1 syaratnya ya. Dan X-nya harus positif. Berarti nanti fungsi itu membawa dari seluruh bilangan real positif menuju ke bilangan real gitu ya. Dibalik malahannya. Bisa negatif kan. Hasil dari logaritma bisa negatif, tapi A log X itu, jadi kalau kita punya fungsi A log X itu kan X-nya ada syaratnya ya. X-nya tidak boleh negatif. Jadi X-nya harus lebih dari 0. 0 saja tidak boleh ya. A log 0 tidak ada ya. Nah, itu saya kira sudah sangat kalian kenal sejak SMA, jadi tidak saya tuliskan di sini. Oke. Nah, ini mungkin beberapa sifat fungsi yang perlu kita pelajari. Jadi, kalau misalnya kita punya dua himpunan gitu ya, A dan C anggap ya, kemudian A-nya itu subsetnya C, maka peta dari A oleh fungsi F gitu ya, itu akan subsetnya peta dari F untuk C. Ini saya kira hal yang sangat logis ya. Jadi kalau misalnya saya punya kayak gini, dua gini ya, tuh jelek banget sih. Ini ada A, ya. Terus di sini ada C. Nah wajar bahwa petanya si A itu, gitu ya, petanya si A misalnya seginilah, petanya si A itu, gini. Nah petanya si C kan pasti lebih gede kan. Ya enggak? Logikanya ya. Paham nggak maksud saya? Jadi kalau A itu subsetnya C kan berarti himpunan A itu terletak di dalamnya C. Maka si FA itu kan pasti, ini kan FA berarti ya. Ini adalah FA. Terus yang di luarnya ini adalah FC misalnya. Ya kan? Pasti si FA itu subsetnya FC kan. Ini hal yang sangat mudah lah kita lakukan. Kalau mau dibuktikan secara matematis gimana? Ya kalau membuktikan semacam ini, kita ngambil sebarang X yang ada di FA, nanti kita tunjukkan si X tadi itu ada di FC, gitu ya. Paham ya? Jadi menunjukkan dia subset itu langkah berpikirnya kita ambil sebarang X yang ada di FA, lalu kita tunjukkan bahwa X yang kita ambil sebarang di FA ini adalah anggotanya FC. Itu otomatis bahwa FA-nya subsetnya FC, gitu ya. Tentu saja dengan memanfaatkan A-nya subset dari C. Umumnya mahasiswa itu kesulitan membuktikan tuh kalau tipe seperti ini tuh bingung mulainya dari mana gitu ya. Mulainya harus dari mana itu kadang siswa itu bingung. Kadang malah mulainya dari sini, diketahui A subset dari C. Gitu ya. Terus dia ngutak-atik A subsetnya C. Orang ketemu-ketemu kalau kayak gitu ya. Padahal kalau kita punya
kalau menunjukkan seperti ini itu paten. Sudahlah, caranya paling gampang seperti tadi ya. Diambil sebarang X yang ada di FA, lalu menggunakan informasi bahwa A-nya subset dari C, kita tunjukkan bahwa si X yang ada di FA tadi adalah anggotanya FC. Ya. Oke. Nah, kita coba buktikan jelasnya seperti ini ya. Kita ambil sebarang Y yang ada di FA. Apa makna Y ada di FA? Berarti Y itu kan ada di petanya A ya. Artinya berarti ada X di A, sedemikian sehingga Fx itu sama dengan Y, gitu ya. Paham ini ya? Jadi sekali lagi karena Y ada di FA, berarti ada X di A, sedemikian sehingga Fx sama dengan Y, gitu ya. Nah, tapi kita punya bahwa A subset dari C. A subset dari C. Dan X ada di A. Karena A subset dari C, X ada di A, maka otomatis X ada di C, gitu ya. Nah, apa makna X ada di C? Berarti Fx yang sama dengan Y itu anggotanya Fc, gitu ya. Ini paham ya? Kira-kira ini kita ya. Nah, kita ngambil sebarang Y yang ada di FA, kita tunjukkan bahwa Y-nya ada di Fc, maka FA pasti subsetnya Fc, gitu ya. Oke, seperti itu. Kira-kira gampang ya. Jadi basic membuktikan ini saya kira memang kalau semester 1 tidak banyak yang mulai bisa ya. Biasanya semester 1 itu masih penyesuaian. Membuktikan itu saya mulai punya feel untuk membuktikan itu semester 3 ya. Jadi kalau kalian belum bisa membuktikan pas semester 1 itu jangan putus asa ya. Yang penting mulai belajar, oh naik begini itu pokoknya kita mulai dari sini berjalannya ke sana. Itu feel itu mulai dirasakan sedikit demi sedikit ya. Kalau masalah belum lancar wajar. Saya juga begitu kok. Dulu prosesnya bisa mulai sedikit paham membuktikan itu caranya gimana ya semester 4 lah. Semester 3 itu mulai ada feel-nya dikit-dikit. Semester 1 ya saya kowah-kowah gitu ya. Sama lah, santai aja pelan-pelan ya. Jadi nggak usah kok aku raiso yang buktikan gitu ya, biasa. Jangan menyerah lah. Yang penting nggak menyerah. Kalau menyerah biasanya terus nanti nyari penjurusan yang tidak banyak pembuktian biasanya gitu. Pelampiasannya biasanya gitu. Semester 5 yang ngambilnya yang nggak banyak pembuktian itu kan statistik, itu nggak banyak pembuktiannya. Terapan ada tapi sedikit, lebih sedikit dibandingkan kalau aljabar sama analisis. Makanya biasanya aljabar sama analisis itu penghuninya sedikit sekali ya. Jadi satu angkatan isinya 2 orang, 3 orang itu biasa. Yang ramai ya di statistik. Statistik itu lebih dari 30 biasanya satu angkatan. Dari 50 itu 30-annya statistik biasanya. Nah, itu karena mungkin menyerah di awal ya tentang pembuktian. Jadi saya harap teman-teman nggak begitu loh. Jangan mudah menyerah ya. Santai aja pelan-pelan, belajar gini itu memang pelan-pelan. Oke, termasuk misalnya seperti ini ya. Kita punya 2 himpunan yang sama. Kalau mau menunjukkan 2 himpunan yang sama ya, ini kita mau membuktikan bahwa kalau F-nya sebarang fungsi dan dia adalah menghubungkan 2 himpunan ya, A dan B, atau ada 2 himpunan juga A dan B, maka FA gabung B itu akan sama dengan FA gabung FB. Membuktikan 2 himpunan yang sama, salah satu caranya adalah pakai subset-subset ya. Jadi FA gabung B subset FA gabung FB, jadi kiri subset kanan, dan kanan subset kiri. Nanti biasanya seperti itu kalau sama dengan ya. Nah, kalau kiri subset kanan, berarti kita ngambil sebarang X yang ada di kiri ditunjukkan ke kanan. Metode umumnya seperti itu ya. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa FA gabung B subsetnya FA gabung FB, maka paling umum kita bisa pakai ngambil sebarang X yang ada di FA gabung B ya. Apa makna X anggota dari FA gabung B? Berarti karena dia adalah anggota dari sebuah peta ya. FA gabung B kan peta. Berarti ada Y anggota A gabung B, demikian sehingga FY itu sama dengan X gitu ya. Bukan Fx sama dengan Y, tapi Fy sama dengan X. Nah, kita punya tadi Y-nya anggota A gabung B. Nah, kalau Y anggota A gabung B, berarti kan maknanya Y anggota dari A atau Y anggota dari B gitu ya. Nah, dengan demikian berarti kalau Y anggota dari A kan FY anggota sama dengan X kan. FY tadi sama dengan X. Berarti anggotanya FA dong si X itu. Nah, kalau Y-nya anggota B, berarti FY yang sama dengan X itu berarti anggotanya FB gitu ya. Jadi kita punya
X yang anggotanya FA atau X yang anggotanya FB. Berarti si X anggotanya FA gabung FB gitu ya. Nah, kita sudah ngambil sebarang X yang ada di FA gabung B gitu ya. Ternyata dia anggotanya FA gabung FB. Maknanya berarti si X tadi anggota si FA gabung B ini subsetnya FA gabung FB. Nah, yang sebaliknya bisa pakai metode yang sama. Kalian ngambil X yang ada di sini, terus ini tinggal dibalik pun boleh. Tapi kalau mau pakai metode yang beda, ini saya pakai metode yang beda, ini juga mudah. Kita melihat fakta bahwa A itu subsetnya A gabung B. Ini wajar ya, tahu ya, itu pasti ya. A itu subsetnya A gabung B, ya. Itu jelas. Artinya kalau A subsetnya A gabung B berdasarkan informasi nomor 1 tadi, ya. Kalau A subset C kan FA subset FC, ya. Ya kan? Berarti nek A subset A gabung B, tentu saja FA subsetnya FA gabung B dong. Ya enggak? Ini kita punya ini. A subsetnya C, FA subset FC. Berarti nek A subset A gabung B, berarti FA subsetnya FA gabung B dong. Ya enggak? Paham ya? Ngerti ya? Jadi dari sini, ini kita bisa pakai. Kenapa bisa dipakai? Karena sudah dibuktikan. Ya, sesuatu yang sudah kita buktikan bisa kita gunakan untuk membuktikan teorema yang lain atau sifat-sifat yang lain. Nah, sebaliknya kita punya B yang merupakan anggotanya A gabung B. Berarti FB juga subsetnya FA gabung B gitu ya. Ya wajar kalau kemudian kita punya FA subsetnya FA gabung B, FB subsetnya FA gabung B, berarti FA gabung FB juga subsetnya FA gabung B gitu ya. Udah selesai. Jadi berdasarkan 1 dan 2 ya, kita tunjukkan bahwa FA gabung B subset dari FA gabung FB dan FA gabung FB subsetnya FA gabung B, berarti berdasarkan 1 dan 2 maka dia sama gitu ya. Dua himpunan ini yang dari kanan ke kiri, subset kanan subset kiri dan kiri subset kanan sudah kita tunjukkan, maka dua himpunan ini berarti sama. Oke. Nah, ternyata kalau ini kita ganti dengan irisan, dia tidak berlaku ya. Jadi tidak berlaku bahwa FA iris B itu sama dengan FA di iris FB. Dia hanya subset saja. Nanti di latihan ada ya. Saya minta kalian untuk buat contoh gitu ya. Nanti di soal kalian bisa coba lah. Nah, ini sudah selesai. Tinggal terakhirnya ini. Wah, gampang ya. Hari ini target saya cuma sedikit kok. Nggak banyak-banyak. Karena kan mau liburan ya. Kalian mau bakar-bakar apa hari ini? Nanti malam berarti. Sekarang tanggal berapa tuh? Bakar rumah. 30, Pak. Oh, bakar rumah. Besok. Bakar rumah. Bakar rumah. Demo itu ya. Kalian suka demo, Pak? Tapi UIN memang khasnya demo ya. UIN itu dulu bakar sapi. Bakar sapi. Aduh. Bakarnya yang kecil-kecil aja. Yang kecil-kecil lah ya. Bakar rumahnya juga jangan dibakar. Ke rumah Bakar yang enak-enak kenapa? Kan A iris B itu subsetnya A ya. Dan A iris B juga subsetnya B. Dengan A iris B subsetnya A berarti FA iris B sama subsetnya FA. Dan kalau A iris B subsetnya B berarti FA iris B sama subsetnya FB. Ya, cuman itu kok. Berarti FA iris B subsetnya FA iris FB. Udah gitu kok. Pembuktiannya begitu. Tapi kalau sebaliknya dia nggak berlaku ya. Dan nanti tak kasih soal ini. Nanti kalian bisa coba. Nih, berikan contoh fungsi f dengan dua himpunan A dan B, sedemikian sehingga FA diiriskan FB itu tidak subsetnya FA iris B. Tadi kan kita tunjukkan bahwa FA iris B itu subsetnya ya. Subsetnya ini kalau ke arah kiri dan tak ganti subset ini kan berlaku. Nah, tapi kalau ke kanan jadi nggak berlaku. Gitu ya. Nah, subsetnya ke arah kanan gini ya. Kalau ke arah kiri buat berlaku ini. Ke arah kiri gini. Inilah gitu. Nah, kalau gini berlaku. Udah deh, selesai materi kita. Oke, mohon maaf materi tugas kalian yang dikumpulkan hari ini belum saya koreksi, jadi saya belum tahu kalian terkendala di mana gitu ya. Ada yang terkendala tugas yang lalu? Ada yang bermasalah? Ada, Pak. Ada apa? Aku juga